Tampak Ustadz Somad sudah berada di panggung mau melaksanakan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'akaba sadonyo binsana ambo. Alhamdulillahi rabbil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ambo suko duduk di samping Pak Wali Kota Pariaman. De apa Ustaz Somad? Inyo dulu disabui atau ambo dulu disabui, ambo tetap hebat. Mengapa itu? Kalau disabui orang Somad jenius, jenius Somad. Dua-duanya ambo nomor dapet. Itu jurus itu ambo dapet dari Pak Wakil Wali Kota. Pak Wakil Wali Kota Pulau, Masya Allah. Kalau Tuan menangkap banteng, jangan ditangkap di hari Kamis. Bapak Wakil Wali Kota itu ganteng, dia inyo punya kumis. Hadir bersama kita guru awak sadonyo Al-Mukarram Ustadz Jel Fathullah. Ada juga Ustadz Oren, Bapak Sekda, Bapak Dandim, Ibu Ketua DPRD beserta anggota, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Nando Kepala maupun Indah, Ketua Basnas, Majelis Ulama Indonesia Kota Pariaman. Kalau ambo sagui kan satu persatu hari semakin angin juga. Rancaknya ambo sagui sadola secara general dan umum, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan alun babini dan alun basunat. Sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah talupo pulo menyambui ketua PKDP Riau ado basamo. Beko kalau ndak ambo sabui payah ambo pulang ke Riau. Tak sabui lupo pulo menyambui ado hadir basamu awak presiden kaki 5 se-Indonesia. Bangga awak de inyo. Kalau presiden ada masanya paling indah 2 periode, tapi presiden kaki 5 kok sampai hari kiamat. Dan awak bangganya orang Pariaman punya masjid di Jakarta. Dari mana Ustaz tahu? Ambo nan meresmikannya. Dan kedatangan Ambo pada ulang tahun Kota Pariaman nangka 20 ekor adalah kerjasama sado urang Pariaman, Kota Pariaman, masyarakat Pariaman dan ado di Pariaman dan di luar Pariaman. Sadonan sudah mengusahakan itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Ambo tadi ngecek jo Pak Wali Kota Pariaman. Selama kami berbicara kok memang sakit hati Ambo. Anak sakit hati Ustaz. SD gratis. Ambo dulu bayar. SMP gratis. Waktu itu disabuinya Ustaz Somad di sini SD gratis. Hapus. Tapi dalam hati tidak keluar. Di sini SMP gratis. La ilaha illallah. Awak dulu bayar. Sebelum ujian ditanya, siapa yang belum bayar? Siapa yang belum bayar? Gak boleh ikut ujian. La ilaha illallah. Asal ledake ujian semester naik darah tinggi sama awak. Dalam hati Ambo, wali kota pasti cuma bisa SMP sampai SMA. Tidak mungkin wali kota bisa membuat gratis. Sebab SMA kau kan tanggung jawab provinsi, ya tak? Pak SMA, Pak Wali, SMA dan SMK pun gratis puluh. Hah? Pak acaranya dibayarkan dari PT kota ke provinsi. Banyak semua bupati wali kota tidak tahu caranya, Pak. Datang studi banding ke Pariaman.
Dalam hati ambo, oh pastinya taluknya cuma sampai SMA dan SMK. Kalau memberangkatkan ke Kairo, tapi tidak ambo tanya ambo yang tiba-tiba datang ketua Basnas Ustadz Abdul Somad, anak Pariaman, diberangkatkan ke Kairo Mesir, ditanggungi duitnya gratis. Dalam hati ambo, manga ambo ndak lahir di Pariaman. Ambo dulu berangkat ke Kairo ke Mesir, membuat proposal minta bantuan ke Badan Amil Zakat. Ama ambo datang tiba dimbau de urang itu ke Masjid Agung, pulang ambo jaliat bara dia gi de Badan Amil Zakat 200.000. Sesudah pulang bertemu dengan Badan Amil Zakat, akhirnya orang tuh, ini adalah anak binaan dan kader kita. Kader kantri. Bilonnya mau kader awak. Pai tidak dilapeh, pulang tidak dijapi. Ustadz jelangkung. Beruntung tidak jadi orang Pariaman. Kalau ada orang Pariaman yang tidak sekolah, itu salah siapa? Salah amaknya. Mana ada yang tahu masuk sekolah? Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambo dengan Ustadz Jel Fatullah, Ustadz Jel dari Pariaman, sama kami sekolah ke Kairo. Tidak usahlah kami ceritakan baa susahnya kami dulu, terlalu sakit untuk diceritakan. Kami pai surang, pulang surang, mencari piti sampai ke Makkah Karajo, dapat ibadah, tapi kami tetap sekolah. Jadi kalau ada kini 2022 ada anak Pariaman indah sekolah, ndak mau ke Mesir, tapi ndak mau ke Mesir memangnya ndak siap, jangan dipaksa. Nyala paksa, mesti ke Mesir. Ambo ndak ada bakat jadi ustaz, ke Mesir. Beko pulangnya ndak jadi ustaz, dia jadi Firaun. Beruntung. Bagaimana dengan membaca Qur'annya? Anak Pariaman, kota Pariaman membaca Quran. MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, gratis, dan wisuda hari ini 1000 anak tahfiz. Mereka sedang berada di sana. Allahu Akbar. Ndak ada anak kota Pariaman nanda pandai mengaji membaca Quran. Coba dites CC. Kalau ada anak kota Pariaman di bawah sekolah mantap, yuk coba membaca Quran. Ambo ndak bisa. Dapat dipastikan ini bukan anak kota Pariaman, ikut pemain naturalisasi. Diadokkan 2 anak kamuko. Ambo tanya, iko hafalannya juz 30 apa 30 juz? Iko 30 juz Ustaz Somad. Maaf beribu maaf, 10 jari ambo angke, sabaleh jo kepala ambo. Mohon maaf beribu maaf. Nan sabalah kiri autis, nan sabalah kanan tunanetra, indak dapat mencali Al-Quran. Mangga Ustaz cium tangannya, mangga Ustaz cium tangannya. Ambo ingin mendapat barokah anak-anak yang mulia. Ndak ada dosanya, dia diangkat Allah akalnya. Ndak ada dosanya, ndak kotor pandangannya. 30 juz Quran di kepalanya. Ustaz Somad kan buya, Ustaz Somad kan ustaz. Ustaz Somad matonya kan tak jago. Cuma waktu naik pesawat kan tak jadian tuh. Awalnya menunggu ada kamu mencari ini. Masuk ke pesawat ditanya nomor berapa? Tiketnya mana? Pesawat tunjuk atas. Jadi yang boko seketek banyak mato boko aduh jodoh soyo. Itulah maka ambo cium mana anak tangan penghafal Quran. Anak Ustaz bisikkan ke telingonya tadi, doakan anak Ustaz Somad hafal Quran ya nak. Anak Ustaz bisikkan ke sebelah kanan tadi, doakan anak Ustaz Somad hafal Quran macam kamu ya nak. Doakan Ustaz Somad selamat dunia akhirat, di akhirat kau banyak dialog isi orang.
Kota Pariaman akan tetap dijaga Allah selama masih banyak penghafal Al-Quran. Ini stadion sudah lama tidak dipakai, betul? Bahkan Ka'bahnya pokok kayu lah gadang-gadang, dan di pokok kayu nan tinggi itulah hadu hantunya. Maka begitu datang para penghafal Quran, hantu-hantu itu pun pai tunggang langgang lintang pukang. Hati-hati inyo ke rumah bapak dan ibu sekalian, sebab inyo nak ada tampek lagi. Jadi kalau siang beko malam nanti tiba-tiba bapak macam-macam, berarti sudah dimasuki maka rumah awak mesti dibacakan Al-Quran. Habis maghrib sekali, habis subuh sekali. Awal hari habis subuh, awal malam habis maghrib. Habis subuh, habis maghrib sama dibaca 10. Nang pertama istighfar, nang kedua Fatihah, nang ketiga kul wallah, nang keempat kul a'udzu falaq, nang kelima kul a'udzu nas, nang keenam pangkal Al-Baqarah, nang ketujuh ayat kursi, nang ke-8 ujung Al-Baqarah, nang ke-9 solawat, nang ke-10 la ilaha illallah. Indak taingek dek kami buya, mudah maingeknya. Baca kami maingeknya, ndak ada kami tulis. Buka saja channel ku ceramah mboko direkam, deko tonton di channel Ustadz Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Diulang balik si ceramah. Ambo yakin selama mandang aku jamaah aku ndak fokus. Deko pulang ditanya, kecil Ustadz Somad tadi habis subuh 10 kali, ndak terang ada mampu terpukau dek ganteng mananya. Memang orang kalau de ange kok berkunang-kunang lah pun. Kalau Tuhan menangkap ganteng, banteng dibawa ke kota Padang. Kalau ada orang namanya Ustadz Ganteng, batinya matonya sedang berkunang-kunang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rancaknya awak baca ayat zikir sholawat itu bersama-sama. Supaya apa? Supaya ndak hafal, ndak ketahuan kalau nyo ndak hafal. Walaupun nyo ndak hafal, dek suara awak rame bersama, ndak hafal nampaknya bantu hafal, dek apa mulutnya bergerak-gerak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan awak untuk menjaga persatuan, kesatuan di kota Pariaman terjaga sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Jangan mau diadu domba, karena yang suka diadu domba hanya domba. Domba akan kita potong Idul. Yang sudah mendaftar kurban alhamdulillah. Yang akan berkurban setelah mendengar ceramah tausiah Ustadz Abdul Somad insya Allah. Nanlah ambu lagi tahu indak juh berkurban inna. Mudah-mudahan rasaki awak lapang. Ambu indak bisa berkurban Ustadz. Kini ko sado jamaah ko sedang berkurban. Iya enggak? Kurban apa? Kurban perasaan, Beb.
Jambara jamaah ko tibo Pak Wali. Jamaah awak lah tibo subuh tadi. Lah duduknya di siko. Ba'a sarapannya. Awak makan katupek gulai paku. Awak makan lupin. Ba'a mereka membawa bekal Ustaz Somad. Rupanya ada jamaah yang tadi malam lah booking seat sampai duduk. Inyolah tak duduk dari subuh. Malam tadi lah ditulis ikut sampai ambo. Tiba-tiba ada orang mentagak di muka mereka. Bayangkan sakitnya. Nggak ada, itu nggak ada. Sebab itulah maku ambo tagak di siku. Bah rasanya Ustaz tagak di atas. Cameh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, angin ndak rasanya. Nampaknya orang kota Pariaman ikhtilaf. Nan ciek menyambui angin, nan ciek menyambui indah. Jangan cemas. Sebab apa? Sebab damkarlah ado siap. Ado tuh merah, pemadam kebakaran. Tinggal menunggu perintah ambo. Kalau ada permintaan langsung ready, siap. Ya Ustaz Somadnya lama di Inyo saja. Inyo bertanya angin indahnya tausiah ndak ada cahaya matahari ke Inyo. Ndak salah ambo. Salah panitia, mana diletaknya di siko. Mestinya kan di sampai itu anak-anak tahfiz di siko kan. Rupanya panitia ndak salah ambo. Nan paling awak khawatirkan adalah perbuatan zalim, aniaya. Banyak ibadah awak, ceramah awak lamu-lamu, tapi taniaya orang, hilang pahala ceramah. Berapa? Masyarakat maraso ange, hilang pahala Abdul Somad. Itulah mako tausiah iko indak lamu. Ambo mangancian. Iku ado pulo nampak ibu-ibu nan roknya biru, jilbabnya biru, ada biru di siko, ada iko nampaknya badan kontak Majelis Taklim BKMT. Nah, ibu-ibu nan sudah masuk ke BKMT, insya Allah selamat. Bapak-bapak setuju nggak kalau istrinya ikut pengajian BKMT? Bagus Pak. Istrinya jadi orang yang sabar. Sendalnya hilang, sabar. Helmnya hilang, sabar. Apa hilang dilarikan pelakor? Mau sabar. Mengamuk, ibu wajib mengamuk. Kenapa? Karena ini perbuatan mungkar. Ibu wajib berang. Ibu wajib marah. Yang sabar. Jemaah sekalian, pengajian kita hari ini adalah tentang sabar. Suami kita diambil orang, kita sabar aja. Itu bukan sombong, sabar namanya. Bongak. Jadi ibu-ibu yang ikut pengajian itu bukan membodoh-bodohi perempuan, tapi mencerdaskan perempuan. Betul? Ini banyak sekarang perempuan dibodoh-bodohi. Kamu adalah istri saya. Sejak kita akad nikah, maka semua hartamu, rumah kosmu, duitmu itu milik saya. Karena surgamu di bawah tapak kaki saya. Iko bukan pengajian. Iko membodohi perempuan. Laki-laki punya penghasilan, punya gaji, punya pendapatan. Perempuan juga punya gaji, punya penghasilan, punya pendapatan. Apa bedanya? Di dalam gaji bapak ada hak ibu namanya nafkah, tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Tapi ada ngalu tapi nyolot selesai. Tapi ibu bisa bekerja karena izin bapak. Di mana letak izinnya? Kalau bapak tidak izin, selangkah ibu tak bisa keluar dari rumah, walaupun datang pengajian. Ini ibu bisa datang pengajian karena bapak adalah suami yang soleh, bukan somat. Apa lu ambon kanai?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suaminya soleh, istrinya solihah, mereka bekerja sama dengan baik, keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah, maka anaknya jadi para penghafal Quran yang luar biasa. Ambo ndak anak ambo menghafal Quran, ambo ndak suko anak ambo menjadi ustad, bekonyo kurui karyang bantu Ustaz Somad. Jadi Ustadz Iko bare biar aku aja. Anak ibu nanti akan ada yang jadi polisi. Nggak setuju Pak. Ibu setuju anaknya jadi polisi? Enggak. Ambo tanya jujur, jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Manonan paling efektif berdakwah menghadapi pecandu narkoba? Ustadz dengan ceramahnya atau polisi dengan pistolnya? Dia mau polisi ini, mau tanya polisi gini. Ada orang mabuk sakau pakai ganja, sabu-sabu narkoba, datang mau berceramah, janganlah kamu pakai narkoba, jangan pakai ganja. Galak sadarnya. Emang masalah buat lo? Tapi kalau anak ibu yang hafal Quran jadi polisi, datanginya dengan pistol besinya, siapa yang pakai narkoba? Mana yang lebih efektif? Polisi apa Ustaz? Anak ibu lah akan menjadi dai-dai Babin Kamtibmas yang akan terjun ke masyarakat menyelamatkan bumi Minangkabau. Jadi jangan anggap dakwah itu hanya beban Ustaz. Dakwah ini hanya tugas ulama dan buya. Tugas kita bersama menjaga bumi Pariaman, baldatun thayyibatun wa rabbun. Hayya 'alas shalah. Itulah makomas haji, tidak ada orang sholat. De apa? Muazinnya terlalu lemah gemulai. Coba kalau anak ibu yang hafal Quran itu menjadi muazin dan inyo babinsa dan dim ya azan. Hayya 'alas shalah. Sadu tentara datang. Siap. Bangga enggak punya anak hafal Quran tentara? Ada di antara anak-anak itu yang akan menjadi dokter spesialis. Bangga enggak punya anak dokter? Patang waktu wisuda tahfiz anak Quran, ambo tanya, setiap ambo pasangkan, berikut ini pemasangan toga dan medali penyerahan ijazah kepada anak tahfiz Quran yang akan diserahkan oleh Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LC DSA PhD, tinggal satu lagi almarhum Alun Clay. Serahkan. Sesudah itu ambo bisik ke telingonya, ambo tanya, mau jadi apa nak? Dokter. Cik lain, mau jadi apa nak? Dokter. Ndak ada surang pun nan ingin jadi ustaz. Lamu ambo bapikir, dia apalah anak-anak ketek gue ingin jadi dokter. Rupanya alasannya dokter kolah pitih nonan banyak dan karajonnya ndak barek. Coba kalau jadi tukang. Mohon maaf Pak, tukangnya tersinggung ya. Ambo khawatir dia disomasi deh tukang. Martelnya gadang, basi, barek, karajonnya dari pagi sampai sore. Dokter ambo cari martilnya ketes. Masuk ke rumah sakit, itunya mana lututnya kok ada bukan? Oh, ini nampaknya tulang keropos osteoporosis. Jadi bara dok, lutut kiri 10 juta, lutut kanan 10, 20. Jago malam dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Manjago, mancalia, maman, pencuri. Tapi kemudian apa yang terjadi? Gaji cuma di bawah upah minimum regional. Tapi dokter, senter ketek. Baterainya cek, baterai ketek. Dokter THT, talingo, hidung, tenggorokan. Saya sakit tenggorokan, itu namanya radang. Makanya jangan minum es waktu kena panas tapi baru Somad. Coba buka mulutnya.
Banyak pasien THT tapi menutui muli. Sebab apa? Buko 5 juta, tutui 5. Dibukonya saja. Tapi menutui. Sekarang mau tanya, ibu mau anaknya jadi dokter? Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi pengacara, mau jadi wali kota, mau jadi bupati, mau jadi gubernur. Itu hanyalah wasilah, hanya untuk usaha. Tapi tujuan utama adalah menolong agama Allah. Kalau dia jadi wali kota, dia akan gratiskan pendidikan. Jadi guru, Ustaz Abdul Somad ko guru, dosen selama 11 tahun. Sesudah itu keluar dari PNS. Jadi Ustaz kini guru. Dulu ambo guru dalam kelas. Kini ambo guru di stadion Kota Pariaman. Jadi Ustaz itu adalah guru-guru awak sadonyo. Alam takambang menjadi guru. Orang Minang diajarkan tidak hanya terbatas di sekolah, tidak hanya terbatas S1, S2, S3, masih ada S Cendol, S Doger dan S Bandung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan kau terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan tetap pulang. Ambo main bau kadun sana ambo kasadonyo nan ada di perantauan. Pulanglah ke kota Pariaman. Kalau memang kaya, memang pitinya banyak, di luar negarinya adalah orang yang sukses. Kau sukses bukan karena mobilmu mahal pulang kampung. Kau sukses bukan karena pulang amehnya tigo. Halal bihalal. Apa begini ya? Pulang ke kampung awak, buat rumah Quran sebanyak-banyaknya. Setuju? Bara rumah apa? Oh, itu rumah rumah. Kurang rumah rumah yang banyak itu wakafkan satu untuk rumah Quran. Anak-anak membaca Quran pagi, petang, siang, dan malam. Gurunya dari mana? Gurunya sudah disiapkan dari STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kota Pariaman. Ini banyak anak-anak tidak mau sekolah agama mulai. Anak ibu sekolahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Indah. Di apa? Beko kerajonya apa? Makannya apa? Tapi kalau anak-anak ini direkrut, gajinya dari mana? Dari Pemko. Oh, duit Pemko tidak cukup. Masih ada lagi Badan Amil Zakat Nasional. Bayarlah zakat ke Basnas Kota Pariaman. Ustaz kok tiba-tiba ini Basnas? Tuh balihonya gak ada zakat. Cuma dari Jawa bantu zakar. Zakat. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat. Jangan bayar zakat surah. Ustaz Somad, kami merantau ke Pekanbaru. Membayar zakatnya di Pekanbaru apa di Pariaman? Di Pekanbaru sampai mencari nafkah, bayar zakat. Tapi di kampung awak ada jonan paralu, bagi pakai prosentase. Karena dua-duanya juga ada hak pada diri awak. Orang yang tidak mau membayar zakat, ampun tidak tahu. Kurang Basnas tidak tahu. Kami tidak akan mungkin memeriksa cik-cik ke rumah orang. Sudah bayar zakat? Mau bayar zakat? Dari wajahnya tertulis belum bayar zakat. Kami tidak tahu, tapi ada yang maha tahu. Siapa tahu? La ta'khudhuhu sinatun. Inyo tidak mengantuk, inyo tidak tidur. Siapa itu? Allah. Ada orang kayu. Datanglah kawan nambo, petugas Basnas. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji kok orang kaya, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Pak Haji bayar zakat. Ambo ko memang kayo. Mobil ambo 2 miliar, rumah ambo ko 5 miliar, tapi sadonya utang. Ambo tak. Jadi petugas Basnas pun barek mengutir zakat, mereka pulang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Nggak lama Pak Haji nan kayo tadi datang ke kantor Basnas. Kawan ambo mencaliannya. Alhamdulillah, Pak Haji lah dapat hidayah. Nampaknya kau membayar zakat.
Assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan Pak Haji, duduk. Lama baca cerita-ceritanya, lama-lama Pak Haji mengecek, ada zakat untuk saya. Rupanya nyolah jatuh miskin. Iko harato amanah. Iko ceritanya bukan fiksi, nyata. Kalau ingin baswo bisa ambo pertemukan. Ndak ambo sabit namo dan nomor handphone sebab apa? Menjaga kode etik jurnalistik. Kurangnya masih duit sampai kini. Aduh cek indah ambo bazakat disampaikan di ustaz. Siapa yang penghasilannya setahun 100 juta, maka zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta, 2,5%-nya berarti? Memang kalau lah cerita zakat kok ada orang lupa. Kalau 100 juta, 2,5%-nya 2,5 juta guys. 2,5 juta. Nggak amunya mengeluarkan zakat. Setiap kali datang petugas Basnas, datang ke rumahnya. Assalamualaikum Pak, gimana zakatnya? Pura-pura nyekanai penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, lunglai. Orang pun meminta zakat tidak sampai hati. Tidak usah lawak kutip zakat, nampaknya lu dah kayak kematian setelah itu. Bilang saya lawak. Rupanya pitinya banyak. Kami tidak tahu. Orang Basnas tidak tahu. Orang Pemko tidak tahu. Tapi adonan maha tahu. Inna rabbaka labil mirsad. Allah mengawasi. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba lutui sakit. Dikusuk makin sakit. Dibawa ke ortopedi pakai jarum makin sakit. Ditusuk pakai paku payung bertambah sakit. Akhirnya pailah ke dokter di Malaka. Masuk ke rumah sakit orang Cino. Datang dokter memukul lutut pakai martil ketek. Ayah, lututnya sudah lapuk mah. Jadi gimana dok? Ini batoknya mesti diganti. Pakai batok kelapa? Nggak bisa. Batok basi dari kampung Den. Digantilah pakai batok besi. Harganya berapa? Sabalah iko 30 juta, nah sabalah 30, ongkos pasang ampe puluh, pas 100. Itu namanya piti hantu dimakan tuyul. Ambo tidak memaksa bapak ibu bayar zakat. Nah namun membayar zakat silakan ke Basnas. Nan tidak mau membayar zakat, ya rasokanlah lutut mbak Akini rasanya. Zakat kita akan dipakai untuk apa? Fakir miskin 8 asna. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Allahu akbar. Korina membaca Quran tadi ndak ambo caliak tadi mau orangnya. Biasa kalau acara-acara itu nama baca Quran kan tampil ke muka. Iku ndak rasa mandanga sinetron radio. Rupanya begitu orang Pariaman menghormati perempuan. Ini pelajaran di tempat lain. Jangan dipajang perempuan di depan orang banyak. Akhirnya laki orang mencari bini orang. Kajinya ndak seberapa, baca Qurannya biasa saja. Orang sadonya mencari, Masya Allah. Ada Masya Allah lipstiknya. Nih perlu ditiru. Tidak ditampilkan depan. Cukup suaranya saja. Tapi diumumkan. Yang membacakan Al-Quran kita tadi adalah ASN. Juara 1 musabaqah tilawatil Quran. Antar korpri sedunia akhirat. Biasa di tampek-tampek lain, kori-kori itu diundang dari luar, pemain naturalisasi. Rupanya di kota Pariaman tidak berlaku, langsung ASN PNS. Allahu Akbar. Iko menjadi renungan bagi awak bersama. Inyo ASN PNS, gajinya dari Pemko, pitihnya hasilnya pasti tiap bulan. Korea juara hafal Quran. Awak udahlah indah PNS, indah lu pandai baca Quran.
Mandanga ceramah Ustadz Somad kuncinya cie, jangan tersinggung. Itu saja. Sebab beberapa orang mandanga ceramah Ustadz Somad tersinggung, sakit hatinya, pulang berkunang-kunang mati. Abdul Somad tidak pandai menyindir-nyindir orang. Abdul Somad hanya berbicara, berkata-kata. Tujuannya tak lain tak bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ambo biasa kalau tausiah ditampek lain, ambo caliak dari ujung ke ujung, ambo caliak. Kalau ada dua orang yang menguap, ambo pun demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Tapi dari tadi ambo caliak, ndak ada semangit orang kota Pariaman kok. Tapi Ustadz Somadnya pulo ndak tahan kagak lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ambo nandak kanai ange panas matahari langsung diatok pojok ange berkeringat, apolailah langsung kena panas matahari. Tapi insya Allah setiap tetes keringat itu akan menghapuskan dosa-dosa. Langkah pertama datang menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Setiap penderitaan sakit akan menghapuskan segala dosa-dosa. Tapi utang indah. Pulang dari situ tanya, bila anggaya utang lama membayar kecil Ustadz Somad tadi, setiap tetes menghapuskan utang. Itulah dua mau lebih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, anak ya pikirkan kini. Apa nan Ustadz Somad pikirkan kini mencari orang ramai. Dan ambo pikirkan bah ambo keluar beko. Tapi awak tidak khawatir, bapak-bapak dari kepolisian dan tentara kau siap. Apakah kota Pariaman ikut tidak aman? Pariaman aman, bahri, barri, darat aman, barri aman, daratan yang aman. Lalu kemudian dek susah menyebut barri aman. Di mana? Ustadz Somad dari mana? Aku dari Piaman. Oh. Baik karena siapa? Oh, Piaman lawan. Tapi mana aja mau balanci-lancian ya mana? Baik karena Ustadz Somad dengan Haji Hermanan membangun masjid Presiden kaki lima se-Indonesia. Oh, tak mana? Basuh ajinya setiap hari. Setiap hari basuh, yuk. Basuh setiap hari video call. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambo bangga kenal dengan orang Pariaman. Siapa orang Pariaman? Orang Pariaman kalau pitinya banyak membangun masjid. Siapa orang Pariaman? Orang Pariaman kalau punya jabatan, kekuasaan, dipakainya untuk menolong fakir miskin, digratiskan di sekolah. Siapa orang Pariaman? Orang Pariaman ini menjadi ulama, tidak bisa dibeli fatwanya, dia istiqomah, tegar, Ustaz Jen Fatullah. Raso-raso kampanye 2024. Apa Ibu yang dimuliakan Allah? Jadi kalau ada orang nan kayo tapi tidak peduli fakir miskin, punya jabatan tapi tak peduli kepada rakyat yang susah, itu dapat dipastikan bukan orang banyak. Orang mana? Orang planet Mars, Neptunus, Pluto, dan Merkurius. Orang Pariaman kos selama ambo kenal orangnya baik-baik. Belum ada ambo basuh orang Pariaman ndak baik. Ada beberapa orang tapi lah mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang bertanya kamu, Ustaz, ada Habib-Habib di Jakarta, ada Habib-Habib di Mesir, di Sumatera ada Habib. Ditanya kamu, di Sumatera ada Habib. Habib yang paling banyak di Pariaman di Cianjur. Oh, apa itu? Sebab keturunan-keturunan Nabi itu dulu datang dari Jazirah Arab. Pelabuhanan paling gadang, paling besar di Sumatera ada di Pariaman. Mereka mendarat, maka keturunan Nabi itu dipanggil dengan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Kalau satu orang Sayyidi, kalau banyak Sayyidina, asalnya Sayyidi.
Orang Pariaman susah menyebut Sayyidi, jadi kalau Nampadusi dipanggil Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah. Kalau banyak Sayyidatuna, kalau cik Sayyidati, dek payah menyebut Sayyidati, jadi Siti. Dulu ada orang Pariaman, keturunan Nabi, kuliah ke Mesir, menulis buku namanya Sidi Ghazalba. Sidi itu maksudnya adalah Sayyidina. Maka kamu pernah dikritik kalau menyebut nama Nabi Muhammad, jangan pakai Sayyidina, sebab Nabi Muhammad bukan orang Pariaman. Itulah asalnya maka kamu tulis pembahasan tentang Sayyidina dalam buku 37 masalah populer. Bukan ambo menambahkan Sayyidina, itu adalah Nabi Muhammad. Sebab dalam hadis Inyo berkata, Ana Sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin seluruh anak cucu Adam. Maka ambo menyebutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ini orang Pariaman mesti tahu. Jangan nanti ketika ditanya, iyo Sidi itu adalah keturunan Nabi. Iyo Nabi Adam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah Iko adalah tanah yang penuh dengan keberkahan. Ulama-ulama datang. Kalau ada yang mengatakan dunia ini akan hancur, dunia ini sudah rusak, anak-anak kita dirusak oleh narkoba, ganja, sekuler, liberal, komunis, agnostik, ateis, jabariyah, qadariyah, mu'tazilah, khawarij. Itu hanya di tempat lain. Di bumi Pariaman, anak-anak masih menghafal Quran. Itu kan basa-basi aja anak menghafal Quran. Contohnya mana? Makanya tonton ceramah Ustadz Somad di Pariaman, anak-anak menghafal Quran. Ustadz Somad, manga waktu mengtes tadi cuma 2 pertanyaan. Ada 2 jawaban. Jawaban nampak tamu, amo ndak sampai hati mencaliak jamaah de ange. Jawaban nang kedua dek kecil, ibu ndak baak. Nang kedua, hafalan ambo habis. Kau ditanya, mana Ustaz Somad mau ngetes anak hafalan 30? Pertanyaannya cuma 2 surah. Ustaz Somad itu ndak hafal Quran. Disuruh ngetes anak hafal Quran. Maka ambo cari gurunya. Ma Ustaz Buya nama gue anak badua ko hafal Quran. Nyo Buya, ambo cium tangannya, sebab tangan ini jauh lebih mulia daripada tangan Abdul Somad. Bisa dibuatnya 2 anak ko hafal Quran. Anak ambo pun mendidiknya guru di sekolahnya. Ambo datang ke guru yang mendidik anak ambo. Dibaca anak ambo di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Hafal. Terharu ambo. Anak ambo kok bisa hafal? Ambo datang ke sekolahnya, ambo ingin mencium tangan guru yang sudah membuat anak ambo bisa hafal juz amma. Sampai ke sekolah, ndak jadi ambo cium. Gurunya padus. Orang mau cium tangannya berang lagi. Jadi pertumpahan darah. Guru bukan pegawai laundry. Banyak sekarang orang tua menganggap guru pegawai laundry. Bajunya kotor, bajunya busuk, bajunya bau, dibawanya ke laundry, lalu nyobaya. Sesudah itu inya mau pakaian yang bersih, yang bagus, disetrika dan rapi. Kurang ajar ke guru. Guru adalah orang yang sudah memuliakan anak kita. Tanggung jawab membuat anak membaca Quran, tanggung jawab bapak, tanggung jawab ibu. Tapi dek bapak sibuk manggale, bapak sibuk cari kerja, ibu sibuk arisan. Papa, mama mau pergi kerja, anaknya tolong mandikan pel lantai dan masak. Nggak apa-apa. Maka anak diserahkanlah ke guru tahfiz Quran. Guru itulah yang paling mulia. Guru yang digugu dan ditiru. Gurulah yang tidak pernah putus amalnya. Semua yang ada di sini, Ibu DPRD, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, mereka ini adalah orang-orang yang dididik oleh para guru
maka kita berterima kasih. Ambo Batarimo kasih ke guru tahfiz Quran yang sudah mendidik anak-anak di kota Pariaman. Kalau kini ada anak SMP kelas 1, 3 tahun masuk SMA, 3 tahun masuk SMA selesai, masuk kuliah S1, 10 tahun. Abdul Somad datang tausiah di Stadion Kota Pariaman pada ulang tahun Kota Pariaman yang ke-20. Maka beko tahun 2032 ulang tahun Kota Pariaman yang ke-30, maka mereka lah sudah selesai S1. Mereka akan jadi pegawai ASN, pengusaha, polisi, tentara. Mereka yang akan melanjutkan perjuangan kita di masa akan datang. Betul? Abdul Somad Iko sudah lewat masa lalu. Abdul Somad ibarat pohon kayu sudah mulai menguning, tak lama lagi layu dan akan mati. Tapi Abdul Somad tak bersedih. Kalau mau mati, anak-anak itu akan melanjutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu mau punya anak nan kayo, mobilnya mahal, duitnya banyak, tapi mabuk sakau? Bapak mau punya istri cantik, kalau duduk di pinggir jalan banyak angkot masuk paret saking cantiknya, tapi ndak pakai jilbab panjang, rambutnya dicat 3 warna merah kuning kelabu, bentuknya seperti durian yang baru jatuh ke hutan, kukunya sadonya merah panjang-panjang hitam, di atasnya black kutek, di dalamnya black daki. Yang solihah jilbabnya panjang, bajunya panjang, jilbabnya mahal, sebagian belum lunas. Itu tidak ada di Pariaman. Orang Pariaman tidak mementingkan gaya, yang penting adalah istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat pulang dari sini sholat. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami yang bawa inilah sholat. Sholat apa Bu? Sholat tarawih. Itu pun malam patamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucapkan selamat dirgahayu Kota Pariaman yang ke-20. Semoga Kota Pariaman tetap maju, tetap menjaga persatuan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan menjaga prinsip adat basandi syara basandi kitabullah. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Maroko dan Merauke, datang berwisata ke Kota Pariaman. Kami khawatir nanti kalau berwisata banyak perempuan pakai rok pendek, banyak orang di pantai tak pakai baju. Beda dengan Pariaman. Kenapa? Karena di sini ada wisata halal, wisata syariah. Bawa anak cucu, bawa kawan sahabat, bawa teman dan tetangga, bawa kawan-kawan sekolah, tiket tanggung masing-masing. Setuju Bapak Ibu banyak orang datang ke Kota Pariaman? Sehingga pantai-pantai kita ramai, makanannya halal, tidak ada rendang babi. Makanannya halal, tidak ada jualan khamar, anak-anaknya selamat. Melihat adat istiadat Minangkabau, ada alim ulama, ada cadia pandai, ada ninik mama, pohon rindang, daunnya tampe banaung, akarnya tampe baselo, batangnya tampe basanda, didulukan selangkah, ditinggikan selantia. Ada alim ulama yang menunjukkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tak baik. Adat masih terjaga, budaya masih terpelihara. Inilah Kota Pariaman. Betul? Siap menjaga Pariaman? Siap menjaga adat istiadat? Siap menjaga alim ulama? Siap menjaga NKRI? Takbir! Memang orang kalau kepanasan takbirnya kue. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya wakat tujuanan memisahkan kita, jamaahnya masih tetap kuat dan semangat. Abdul Somad yang suaranya lah habis. Puncak dari ibadah syukur kita pada hari ini bukan tausiah, puncaknya ada pada doa. Sebelum berdoa, kita jawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Biasa kalau di TV ada iklannya. Di ikon dak di TV, maka awak taruh ikan saja. Nanti doanya aminkan, sebab doa iko yang membuat rasaki awak lancar. Doa basamu ndak tahu awak tah dari lidah nama no doa kau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Siapakah yang harus didahulukan ketika menjadi imam sholat? Orang tua atau anak muda? Kalau nambah jawabnya pandai orang Pariaman. Kalau awak basamu rame-rame masuk waktu azan zuhur, nampak tamu didulukan kamu ko adalah Pak Wali. Mengapa Wali? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Menurut mazhab Syafi'i, kitabnya apa? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nampak tamu maju adalah Pak Wali. Dek Pak Wali sedang batuk. Maka Pak Wali mengangkat imam, namanya Imam Ratib. Itulah maka dulu zaman kerajaan Minangkabau, kerajaan maka ada namanya mufti yang diangkat oleh sultan. Maka majulah Imam Ratib, maka Imam Ratib maju ke depan. Kalau tidak ada wali, tidak ada ratib, siapa yang maju ke depan? Aqra'uhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Di antara dua anak awak tadi, di kiri dan di kanan, sama kamu hafal 30 juz. Siapa maju kamu kok? Maka dicaliak sianan paling paham Quran. Nan sebelah kiri paham baca saja, tidak paham. Nan sebelah kanan paham tafsir. Ini lebih layak maju kamu kok. Ampe balik. Adapun masalah nikah ndak nikah, nomor ampe balik. Makanya kadang di bulan puasa banyak anak pesantren jadi imam, makmumnya komplain. Lo jadi imam, ini masih di pesantren. Lalu nikah leh. Nikah tuh nomor ampe balik, beb. Inya memang alun nikah, tapi 30 juz. Wah, angkat 3 kali nikah. Juz 30 pun tak lape. Cari lihat video Ustaz Somad tentang imam. Siapa paling layak jadi imam? Itulah urutannya. Lihat. Kedua, bagaimana hukumnya membeli kelapa yang masih di atas pohon, Pak Ustaz? Apakah akadnya sah? Saya beli kelapa yang ada di atas pohon itu tunai. Ada namanya khiyar. Khiyar itu adalah memilih supaya tidak zolim kepada pembeli. Menurut ilmu kelapa kok dari luarnya rancak bagus. Lalu kemudian tidak mungkin ada bolong belubang. Memang pohon kelapa ini dari dulu bagus. Daerah kelapa di Pariaman. Maka kalau menurut prediksi bagus, maka boleh dilaksanakan. Tapi kalau tidak pasti menganiaya kepada orang, maka tidak boleh dilaksanakan. Ada praktek itu zaman Nabi, ada. Maka dicari orang nan berpengalaman untuk membalik kurma. Ada orang yang punya pengalaman untuk mencari kurma. Apa kurma kau rancak? Tidak busuk, bagus. Maka orang berilmu. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diberikan perkara bukan pada orang berilmu, tunggulah kehancuran. Syaratnya ada ilmu. 3. Berbeda hari raya Idul Adha. Kita ikut jadi peserta kurban dan kurban disembelih. Sedangkan kita belum sholat Idul Adha, masih puasa Arafah. Apakah kurban kita itu sah, Ustadz Somad? Kalau awak meyakini ru'yah, berarti hari rayonya hari Ahad. Kalau meyakini hisab, berarti hari rayonya hari Sabtu. Jadi kalau awak ikut hisab. Kalau ikut ru'yah, ikut ru'yah. Sebab kalau disembelih sebelum harinya, maka secara fikih namanya talfik. Kalau talfik tidak boleh dalam satu ibadah. Kalau beda ibadah boleh. Misalnya wuduknya mazhab Syafi'i, lalu kemudian sholatnya mazhab Hambali, tidak ba'a. Tapi kalau cara wuduknya mazhab Syafi'i, membatalkannya pindah ke Maliki, tidak bisa. Sebab syarat talfik tidak boleh dalam ibadah. Silakan pilih hisab atau ru'yah, tapi jangan campur dalam satu ibadah. Soal nangka 3. Bara kau ya, soalnya sampai 5 saja. Sabar-sabar sebentar.
Bagaimana kami sebagai jamaah? Di Pariaman selalu ada perbedaan hari raya. Apa hukumnya Pak Ustadz? Di Indonesia dipakai dua metode. Muhammadiyah memakai sistem namanya hisab. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Perti Tarbiyah Islamiyah, Al-Jamiatul Wasliyah memakai ru'yah. Ambo pakai ru'yah, tapi ambo ndak menyalahkan nan pakai hisab. Kawan ambo pakai hisab, tapi nyon ndak pernah menyalahkan ambo nan pakai ru'yah. Awak jago persatuan sesuai dengan keyakinan awak masing-masing selama masih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir, bagaimana hukumnya seorang ayah sudah menikah lagi tapi tidak memperdulikan nafkah pada anak-anak istrinya, bahkan sudah pernah dituntut tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, tapi jawabannya selalu tak punya uang. Hanya tak ada piti, maka aginya zakat. Hanya fakir miskin. Oh, nya pura-pura fakir miskin. Ibu punya wali 6 orang. Ingat bu, jangan ibu surang berjuang. Ibu punya wali 6 orang. Nang pertama ayah, nang kedua datuk, nang ketiga abang, nang keempat adik, nang kelima abang ayah, nang keenam adik ayah. Panggil 6 wali kok, temui si laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Setan, iko semanta, iko anak orang, iko adalah hasil buah cinta kasih sayang. Kalau dulu berang-berang tidak akan jadi orang ya kok. Aginya makan. Laki-laki punya 5 kewajiban terhadap anak istri. Nampak tamu makan. Ibu lakukan? Nang kedua pakaian. Alhamdulillah. Ambo calia padusi Pariaman ala diagi pakaian. Di tempat lain banyak lan alun dapet pakaian. Kadang baju alun selesai lah diambil dari tukang jahit. Ada baju yang dijahit rupanya resleting alun bapasang. Tapi alhamdulillah. Makan, pakaian, nang ketiga sampai tinggal rumah. Nang keempat pendidikan. Pendidikan itulah yang sudah diselesaikan oleh Pak Wali dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kuliahnya pun dibiayai juga. Di politeknik dimasukkan, Karajo supaya apa? Lepas dari kemiskinan. Membangun jalan penting, membangun gedung penting, tapi yang paling penting membangun sumber daya manusia. Nang kalimo perhatian. Perempuan iko perlu perhatian. Kalau tidak diperhatikan, inyo akan mencari perhatian laki orang. Perempuan iko dipuji, Pak. Papa, gimana jilbabnya? Amazing. Wow. Itulah yang dapat ambo sampaikan. Tadi mau kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Puncak dari tausiah ulang tahun milad Dirgahayu Kota Pariaman ke-20. Anda berdoa. Mari awal aminkan doa Buya Jelfat Allah. Anak aziz niat yang baik-baik supaya Kota Pariaman dilindungi Allah. Pemimpin yang adil dan amanah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solehah, penghafal Quran mujahid fisabilillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah ceramah Ustaz Abdul Somad. Semoga anda yang menonton channel ini dapat mendengarkannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalam.